Kan datang kita bilang tidak penting gitu uang, yang penting kau rajin sholat. Siapa bilang tidak penting uang? Penting. Orang bisa jadi sholatnya terganggu gara-gara tidak punya uang. Bukan man kalau jatuh tempo cicilan tak besok, berarti tidak ada wanta. Pas ke sholat cicilan tak diingat. Allahu Akbar. Di mana lagi mau didapatkan ini? Besok mi lagi. Akhirnya sholat duhur 5 rakaat, tidak khusyuk. Karena bukan sholat dan pikir, di mana mau dapat pinjaman lagi. Jadi penting. Uang penting, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Kalau uang sumber ketenangan, tenang semua itu orang yang banyak uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, pengurus dan jamaah masjid, komunitas pejuang subuh yang subuh hari ini sudah berada di titik yang ke-1808. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah, dianugerahkan keselamatan dunia, demikian juga dengan keselamatan akhirat. Baru saja kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa berpisahnya ruh dengan jasad kita. Jadi Allah memisahkan ruh dengan jasad kita itu pada dua keadaan. Yang pertama di saat kita wafat. Yang kedua sebelum kita wafat di saat kita tidur. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang ketika wafat meninggal dunia berpisah ruh dengan jasadnya. Sebelum orang meninggal dunia ada peristiwa di mana ruh dengan jasad kita juga berpisah di saat kita tidur. Orang yang tidur itu kemungkinannya ada dua. Pertama, Allah kembalikan ruhnya sehingga dia kembali terbangun, hidup dan beraktivitas. Makanya kalau kita bangun tidur yang dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kepadanya lah kita kembali. Jadi kalau bangun subuh, ucap syukur kepada Allah karena kita kembali diberikan kehidupan. Kemungkinan keduanya adalah orang yang tidur itu tidak lagi dihidupkan oleh Allah. Tidak lagi kembali dipersatukan ruh dan jasadnya. Kenapa bisa? Karena saat tidurnya bertepatan dengan waktu kematiannya. Ini mina bilang orang Makassar ni allai risambun tinro. Nah maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita diberikan kehidupan kembali terbangun,
yang pertama kita puji adalah Allah. Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki apa-apa yang perlu kita perbaiki. Kita tahu bahwa kita ini manusia. Allah meletakkan satu sifat yang tidak ada manusia tidak punya ini sifat. Sifat lupa. Biasa mana kita lupa. Tidak ada orang yang tidak pernah lupa. Biasa tuh berdua pergi pasar, nah sendiri pulang. Di rumah baru diingat, ada paling tadi kubonceng. Ya. Tidak ada orang yang tidak berpeluang lupa. Bahkan summiya insan linisyanihi. Dinamakan insan karena memang manusia itu pelupa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah, ketika kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki hari-hari yang telah kita lalui, karena memang kita dituntut untuk lebih baik, dan kita ini tidak dituntut untuk melampaui pencapaian orang. Kita hanya dituntut untuk melampaui pencapaian kita yang kemarin. Kita tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Tapi kita dituntut untuk lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan selalu dengar gitu. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarinnya, dia adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarinnya, gagal peningkatan, maka dia adalah orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarinnya, berarti kan penurunan. Maka orang ini adalah orang yang celaka. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah terbangun, dan alhamdulillah yang pertama kita lakukan adalah persiapan ibadah. Kita hadir sholat subuh. Ini yang menjadi sumber ketenangan. Dunia ini menjanjikan kesenangan, dan itu berulang kali disebutkan oleh Allah bahwa dunia ini tempatnya kesenangan. Tapi kesenangan dunia itu kesenangan yang sebentar, kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Makanya Bapak dan Ibu, kesenangan dunia itu ada batasnya. Apalagi kalau kesenangan itu kita dapatkan melalui maksiat kepada Allah. Bahkan ulama mengatakan azab yang paling parah bagi orang yang mendapatkan kenikmatan dunia lewat maksiat, ada satu waktu itu maksiat tidak lagi mendatangkan kesenangan. Tapi dia tidak menemukan bagaimana caranya keluar dan berhenti dari itu maksiat. Karena datang itu orang tidak nikmati itu maksiatnya. Cuma tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Itulah azab bagi pelaku maksiat yang mencari kesenangan bukan dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah. Walaupun dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, kesenangan-kesenangan dunia ini tetap sifatnya sementara. Nikmatnya makanan itu di tenggorokan. Kalau turun sama nih. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya dia hanya berpikir apa yang akan dia masukkan ke dalam perutnya, maka itu nilainya di sisi Allah sama dengan apa yang akan keluar dari perutnya. Jadi kalau ada orang berpikirnya makan apa, acara di mana, yang selalu dia pikirkan yang enak-enak yang masuk ke dalam perutnya. Bahkan ada itu dulu istilah, adakah acara malam ini? Kalau hanya berpikir apa akan dimasukkan ke dalam perut, nilainya sama saja dengan apa yang akan kita keluarkan dari perut kita. Makanya orang beriman ini tidak ada yang dia lakukan kecuali tujuannya ibadah. Apapun yang dia lakukan tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku. Kemudian yang kedua wanusuki. Wanusuki ini ulama artikan dua. Pertama, semua bentuk ibadah-ibadah kita secara umum
Karena orang beriman ini tidak ada yang dia lakukan kecuali nilainya adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan harus diniatkan dapat ridha Allah. Kita makan, minum, mau tidur, beraktivitas, cari nafkah, ibu di rumah, melayani suami, anak, dan seterusnya. Diniatkan untuk ibadah. Karena kan innamal a'malu bin niat. Amal tergantung niat. Al-umuru bimaqasidiha. Urusan itu tergantung maksudnya. Jadi kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridhanya Allah, ibadah. Semua bentuk aktivitas kita bagi orang yang beriman harusnya bernilai ibadah. Kedua, nusuk ini diterjemahkan khusus dengan ibadah haji dan umrah. Karena haji dan umrah yang ada manasiknya. Tidak ada manasik sholat. Tidak ada manasik zakat. Tidak ada manasik puasa. Yang ada manasik haji dan umrah. Pertanyaannya, kenapa disebutkan khusus wa nusuki? Dan kenapa itu khusus haji dan umrah? Karena ibadah haji umrah ini kan ibadah yang luar biasa spesialnya. Maka tidak jarang orang berangkat haji, berangkat umrah, pulang ada tujuan lainnya untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Karena merasa bahwa dia melakukan ibadah yang tidak semua orang bisa. Dan ini adalah ibadah yang spesial. Ya. Makanya disebut khusus, dinyatakan khusus. Hajiku dan umrahku ya Allah. Wa mahyaya seluruh hidupku. Wa mamati dan kematianku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Jadi orang yang hidupnya untuk Allah, orang yang tujuannya ibadah kepada Allah, berjuang untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah, ini orang yang tidak hanya dijanjikan untuk mendapatkan kesenangan, tapi Allah menjamin mereka mendapatkan ketenangan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang-orang beriman. Orang beriman yang selalu tersambung dengan Allah, lewat zikirnya, lewat fikirnya kepada Allah, ini orang yang hatinya selalu tenang. Walladzina amanu, orang-orang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan juga tidak penting kaya. Kasalatong itu prinsip kalau Nabi bilang biar tidak ada uang tak, yang penting bagus solat tak. Kan datang kita bilang tidak penting jitu uang, yang penting kau rajin solat. Siapa bilang tidak penting uang? Penting. Orang bisa jadi solatnya terganggu gara-gara tidak punya uang. Bukan man kalau jatuh tempo cicilan tak besok, baru tidak ada uang tak. Pas ke solat cicilan tak diingat. Allahu Akbar. Di mana lagi mau didapatkan ini? Besok mi lagi. Akhirnya sholat duhur 5 rakaat. Tidak khusyuk. Karena bukan sholat dan pikir. Di mana yang mau dapat pinjaman lagi? Jadi penting. Uang penting. Tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Sumber ketenangan. Kalau uang sumber ketenangan. Tenang semua mit orang yang banyak uangnya. Tapi kan ada orang waktu tidak banyak uang. Tenang-tenang di hidupnya. Gembira terus jika kalau ketemu ki, ceritanya selalu luar biasa. Sekali ada warna, ketemu ki, mengalami seding. Setiap bicara ki, mak dureke lagi. Perasaan dulu ini waktu tidak ada wammu, tidak ada susahmu. Kenapa pas ada wammu susahmu terus jadi dengar ini? Ya. Jadi bukan dilarang memiliki dunia, tapi tidak menganggap dan mensyaratkan bahwa dunia adalah sumber ketenangan. Sumber ketenangan itu ibadah. Semakin dekat seseorang dengan Allah, berpeluang dia mendapatkan ketenangan. Karenanya itu, Allah tidak pernah menjadikan fisik ini sebagai ukuran. Dan itu hadisnya jelas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat posturmu. Wala ila suwarikum. Taniato tapamu elok na itapang Allah Ta'ala. Walaki yanzur ila qulubikum, yang Allah lihat itu hati tak. Orang yang di hatinya ada Allah, inilah potensi kebahagiaan dan ketenangan. Makanya Allah berfirman, in takunu ta'lamuna, kalau kamu sakit,
Fa innahum ya'lamuna, mereka juga sakit, kama ta'lamuna, sebagaimana kamu sakit. Artinya, kalau fisik sama-sama jadi semua. Orang kafir sakit, orang beriman bisa sakit. Orang beriman sukses, orang kafir bisa lebih sukses. Apa engkau tuh tahu, dek nangka nama sempajan. Nah semua seleng alena, tapi tidak pernah sholat. Ih kaya. Ada orang setiap hari kurun di masjid tidak nak kaya. Meskipun guru saya selalu bilang begini, bukan persoalan kaya dan miskin. Tapi apapun keadaan kita, Allah itu mendidik kita untuk dekat kepadanya lewat keadaan kita. Kalau ada orang dikasih kelebihan, kelebihan itu menjadi jalan dia bersyukur dengan mempersembahkan manfaat. Banyak uangnya dia bisa sedekah. Ada jabatannya dia bisa bantu orang lewat jabatannya. Dia punya ilmu, dia bisa manfaatkan ilmunya. Dia punya ketenaran, ketenarannya ini bisa menjadi kekuatan untuk kebenaran. Kelebihan itu jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau hidupnya kekurangan, itu juga bukti bahwa Allah mencintai dia. Karena lewat kekurangan, bisa jadi dia dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Contoh sederhana. Tidak semua orang yang tidak berjudi itu menyadari bahwa judi itu dilarang. Engkau tahu dek nama boto, apa dek gagal modalnya. Dia tidak berjudi karena tidak ada modalnya. Sama tonji itu di Makassar Bapak Ibu, waktunya baru-baru klub, dek banyaknya orang protes. Ada tom yang, ini orang tidak sembahyang tonji, selalu tonji datang ke klub, tapi kenapa nak protes? Cek per cek, mahal dulu harganya. Ternyata itu paket paling murahnya 9.500.000. Paket paling murahnya. Jadi nak protes karena tidak bisa masuk, tidak warna. Jadi bukan karena itu tempat maksiat, tapi karena dia tidak punya kemampuan, akhirnya dia tidak suka. Jadi orang yang dikasih kelebihan, potensi membuktikan syukur dengan berbagi lewat apa yang dia punya. Orang yang diberikan kekurangan, secara tidak langsung Allah rem-rem dia untuk tidak terlalu mepet-mepet dengan dosa. Karena ada orang waktu tidak ada uangnya, masjid tempat nongkrongannya. Sekalinya banyak uangnya, diskotik tempat nongkrongnya. Makanya secara fisik orang sama saja, beriman tidak beriman secara fisik sama saja, dan bukan itu yang dipandang oleh Allah. Yang membuat kita berbeda itu wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Karena kita mengharapkan Allah, mereka tidak mengharapkan Allah. Mereka mencari dunia untuk dapat dunia. Kalau kita mencari dunia untuk dapat akhirat. Makanya kan kita selalu minta dunia yang baik, akhirat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia. Salah satu kebaikan dunia itu ketenangan, keberkahan. Karena ada orang dikasih dunia yang banyak tapi hidupnya tidak tenang. Ada orang dikasih dunia yang banyak tapi tidak berkat, tidak pernah cukup, selalu merasa kekurangan. Padahal dia sudah diberikan dunia yang begitu banyak, keberkahan. Kebaikan akhirat tentu keselamatan di hari akhirat nanti. Ini yang kita perjuangkan. Lewat ibadah, lewat kedekatan kita dengan Allah. Maka apapun yang kita usahakan, apapun ladang pekerjaan kita hari ini, semua ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maka hidup kita ini nilainya harus ibadah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini tujuannya untuk ibadah, maka yang terjadi adalah apapun kondisi kita tidak membuat kita jauh dari Allah. Kan begitu? Ada orang ketika dia senang-senang dekat dengan Allah, tapi ketika dia susah dia jauh dari Allah. Ada orang ketika dia susah dekat dengan Allah, ketika dia senang jauh dari Allah. Kita ini kalau menyadari hidup ibadah, maka susah senangnya kita tidak akan jauh dari Allah. Dan orang beriman itu kata Nabi, yang menjadi sumber kenapa dia selalu bahagia. Karena ketika dia dapatkan kebaikan, dia bersyukur.
kesyukurannya itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya dari Allah, dan ketika mendapatkan musibah dia bersabar, kesabarannya itulah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menyadari bahwa peluang kita untuk beribadah bersamaan dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan hidup hari ini, belum tentu kita diberikan hidup untuk besok hari. Banyak orang merencanakan ibadahnya besok, tapi sayang umurnya tidak sampai besok. Makanya selalu saya bilang, kita ini selalu mau memperbaiki sesuatu yang sudah lewat. Di bulan Ramadan tidak maksimal mengaji, tidak maksimal berzikir, tidak maksimal ibadah. Selesai Ramadan baru dia bilang, mudah-mudahan aku dapat ke Ramadan tahun depan, mau perbaiki. Lewat baru mau perbaiki. Maka jangan sia-siakan kesempatan, kalau tidak kita akan menjadi orang yang menyesal di akhirat. Saya kira demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.